Hai, bentar. Konyol banget sih gue, kenapa gue harus ngelakuin kayak gitu ya. Kayak pura-pura sosokan banget kayak gini gitu. Pembahasan berikutnya, pembahasan di video kali ini gue akan membahas mengenai tanaman yang sebenarnya sekarang tuh lagi naik daun banget, dan kalau bisa dihitung itu sekarang cukup sultan ya untuk tanaman ini gitu. Padahal dulu-dulu tuh harganya tuh murah banget. Jangan lupa dulu untuk subscribe and like video YouTube gue. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya ya untuk perkembangan video-video selanjutnya, yaitu tanaman Philodendron melanocrysum. Cantik banget ya. Jadi untuk pembahasan awal itu akan ngebahas mengenai bagaimana gue bisa dapat tanaman ini sampai ke tahapan perawatan hingga propagasi gitu. Karena memang sekarang tuh banyak request dari teman-teman gue yang bilang kalau misalkan tanaman Philodendron melanocrysum kok kenapa sih daunnya tuh nggak gede-gede gitu, atau mungkin kenapa si Philodendron melanocrysum itu cukup susah perawatannya. Jadi kadang ada yang daunnya itu jadinya kayak kebakar gitu, atau mungkin kayak daunnya kok makin ke atas makin kecil ya gitu. Nah, pada tahapan awal gue akan membahas mengenai gue tuh dulu punya Melanocrysum ini, itu tuh paling cuma 3 daun. Jadi daun yang kecil ini, yang paling awal banget ini 1, 2, dan 3. Itu tuh, ini gue daunnya baru beli segitu, dan itu ukurannya kecil dan batangnya tuh kayak masih kecil gitu loh. Kayak kemudian gue langsung dipotting dan menggunakan media tanam, sekam bakar, andam, kokopit, dan perlite gitu. Karena emang dulu itu gue nggak pakai coco chips karena mungkin gue udah mikir kalau misalkan kita udah pakai andam itu udah cukup poros gitu kan. Tapi sebenarnya opsional sih, karena gue dulu itu juga nggak begitu paham dengan yang namanya coco chips gitu ya, pakai media tanam coco chips. Jadi gue cuma pakai media tanam itu aja. Tapi ya so far emang tetap baik juga sih gitu, walaupun emang untuk penyiramannya itu emang kita nggak sesering dengan menggunakan si coco chipsnya itu gitu. Terus juga terlalu gerah juga nih di dalam. Kalian lihat nggak sih kalau di sini itu gue pakai teknik air layering. Mungkin ntar bakal gue foto kali ya supaya lebih jelasnya. Jadi di bagian sini tuh ada air layering gitu. Nah, itu tuh tujuannya itu untuk supaya akarnya itu, akar angin ini nih, yang di bagian cabang ruas ini, itu tuh supaya akarnya tuh membesar gitu. Kalau seandainya akarnya membesar karena kita layering dengan menggunakan lumut, ya menggunakan media tanam lumut, itu daun itu bakal lebih gede. Kalian lihat nggak sih, yang ini tuh ini tuh lebih gede daripada yang bawahnya, karena emang gue selalu make air layering ini untuk supaya akarnya tuh terbungkus dan membentuk percabangan baru gitu. Terus juga untuk si propagasinya itu sebenarnya gampang banget sih. Sebenarnya untuk propagasi itu kita bisa potong di bagian si ujung uh, tanamannya. Terus juga kita bisa bagian pangkal dan bagian si bawahnya gitu. Kalau seandainya kalian akarnya itu nggak begitu banyak, kalian bisa menggunakan teknik propagasi air. Jadi propagasi air itu untuk merangsang si pertumbuhan si akarnya supaya lebih banyak gitu. Dan kalau misalkan udah akarnya cukup banyak, kalian bisa langsung pindahin ke media tanamnya. Dan kalau misalkan kalian akarnya itu emang udah banyak secara nggak langsung tuh udah bagus gitu ya sistem perakarannya, itu kita bisa langsung pakai media tanam, masuk ke dalam media tanamnya langsung gitu. Jadi kita nggak perlu pakai water propagasi lagi dan sebagainya gitu.
harga di Melanocrysum itu sebenarnya cukup naik ya, karena memang entah kenapa kok sekarang demand dari si Melanocrysum itu jatuhnya tuh em, lebih mahal gitu loh, lebih banyak diminati, sehingga jadinya sekarang tuh harganya lebih naik gitu. Sebenarnya untuk 3 daun yang ini, 3 daun si Philodendron Melanocrysum yang gue baru beli sekitar 5 bulanan kalau nggak salah, itu harganya 180.000. Kayak mahal banget sih. Apalagi kalau misalkan udah serimbun ini ya, mungkin bisa sampai 500-600 ribu gitu kalau misalkan kalian beli di online store atau nursery gitu ya. Nah jadi karena gue juga orangnya sangat mending lebih baik gue melihara tanaman yang dari kecil gitu, karena punya kepuasan tersendiri kan gitu, punya satisfying lah gitu. Kalau misalnya kalian dari kecil, ya kalian bakal tumbuh lebih besar dan lebih memuaskan gitu daripada kalian beli yang ukurannya udah gede gitu kan. Apalagi ya, terus juga untuk si pemupukan, sebenarnya Melanocrysum itu sebenarnya sama sih dengan Philodendron pada umumnya, karena mereka itu nggak mungkin pemupukannya itu sekitar seminggu sampai 2 minggu sekali gitu, jadi nggak terlalu sering. Dan gue selalu make takaran itu 1 sendok teh untuk 1 liter air gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan emang lagi musim hujan, gue selalu nambahin fungisida gitu, jadi sekitar 1 atau 1 sendok teh juga untuk 1 liter air. Jadi sekian penjelasan gue tentang si Philodendron Melanocrysum yang cukup naik daun untuk sekarang. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang perawatan Philodendron Melanocrysum atau tanaman lainnya, kalian bisa DM Instagram gue, yaitu Rianes Askor. Atau mungkin kalian bisa chat langsung di bawah, di chat description box, di bawah description box